Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Celoteh Orang Susah. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan satu judul, bagaimana menjadi pendengar yang baik. Saudara sekalian, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta kita, telah memberikan kita panca indera. Di antaranya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, hati untuk merasa, dan anggota tubuh kita semuanya. Nah, yang paling terpenting itu di antaranya bagaimana caranya kita bisa mendengar, menjadi pendengar yang baik, sehingga ketika kita menjalankan satu hubungan atau komunikasi dengan sesama kita atau dengan orang lain, di situ akan terjalin hubungan yang lebih baik. Karena yang dikatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang menjadi pendengar yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kekuatan pendengaran untuk kita belajar. Dengan adanya mendengar itu kita bisa mengerti apa maksud seseorang dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga bisa membuat hubungan yang klik dengan kita. Memang manusia itu penting untuk berbicara, tapi ada waktunya. Dan kita tidak terlalu dipentingkan untuk pandai berbicara, tapi yang paling bagus dan paling hebat di dalam menjalin hubungan satu sama lain adalah menjadi pendengar yang baik. Karena dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan mengerti apa yang akan diekspresikan, apa yang akan dicurahkan oleh teman kita atau lawan bicara kita, sehingga kita dapat memahami dan itu tidak akan menjadi gagal paham. Nah, setelah kita menjadi pendengar baik, baru kita menjadi pembicara yang baik, sehingga terjalinlah satu komunikasi yang baik. Saya pernah baca satu buku namanya How to Win Friends and Influence People. Itu karangan Dale Carnegie. Bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Buku itu sangat berguna bagi orang yang ingin mengadakan satu hubungan yang baik. Bukan sesama relasi saja, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara kita dengan saudara, antara teman sejawat, bahkan kalau bisa antara kompetitor kita sendiri gitu. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik, kita akan memahami apa yang ingin dikatakan oleh lawan bicara kita, sehingga kita akan bertindak melalui satu kepahaman yang ada titik temunya dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Begitu juga orang lain akan mendengarkan pembicaraan kita ketika kita suka mendengarkan pembicaraan orang lain. Tetapi ketika kita tidak mau mendengarkan, ketika kita tidak mau mengakui kepentingan seseorang untuk berbicara dengan kita, maka orang pun tidak akan menilai kita menjadi orang yang penting. Dan itu akan terjadi gagal paham. Kawanku semua, di dalam Quran, kitab suci umat Islam, Allah berfirman dalam surat 8 ayat 22, Inna syarad dawabi indallahi as-summu al-bukmu alladhina la yaqilun. Sesungguhnya binatang melata yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak mau mendengar. Asumu itu artinya tuli, artinya dia tidak mau mendengar, bukan tidak mendengar saja. Al-bukmu, bisu, dia tidak mau bicara, bukan dia bisu saja. Alladzina la yaqilun, yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak menggunakan hati nuraninya, yang tidak mau memahami kebenaran. Jadi kebenaran itu akan terjadi ketika terjadi pahaman yang sama. Paham atau tidak di dalam Islam itu diajarkan. Kalau kita tidak tahu, kita mesti diam. Itu Quran surat 17 ayat 36. Kalau kita tahu, kita mesti beritahu. Surat 36 ayat 17. Dan kalau kita tidak tahu, kita mesti bertanya. Itu satu pedoman. Mau agama apapun dia, itu artinya betapa bahagianya ketika kita menghargai orang dalam berbicara dengan cara mendengarkan. Dan itu akan menjadi satu nilai yang tinggi dan positif. Nanti orang pasti akan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tetapi ketika kita tidak mau mendengarkan lawan bicara kita, sehingga kita menjadi tidak paham atau gagal paham, dan itu yang akan menjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, dalam suasana seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kita banyak-banyaklah belajar dengan cara mendengar. Artinya mendengarkan orang lain, sehingga terjadi ikatan persaudaraan, tidak terjadi integrasi bangsa, disintegrasi bangsa, dan kita akan menjadi manusia-manusia yang beradab, yang saling menghargai, sehingga mendapatkan kedamaian sebagaimana yang kita harapkan. Saya rasa itu dulu pertemuan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.